Gadis cantik dan polos ini bernama Yutong, seorang tunawicara atau lebih kenal dengan sebutan bisu, merupakan siswi di suatu sekolah yang bernama Jinghua yang bertempat di sebuah kota kecil bernama Doma. Meski tidak dapat berbicara sedari kecil, tak lekas membuat Yutong terbebas dari hinaan dan bulian, di mana sebagian siswi di sekolah tersebut bahkan kerap menyiksanya dengan biadab. Suatu hari Yutong dibuli oleh teman-temannya di sebuah gudang sekolah dengan melumuri sekujur tubuhnya menggunakan lem perekat. Membuat Yutong tak bisa bergerak sedikit pun, hanya bisa pasrah menempel pada sebuah tembok sambil menangis. 4 pembuli itu diketuai oleh gadis bernama Anggi, sekaligus merupakan anak dari kepala sekolah di situ. Bahkan saat siswi lain datang untuk menyelamatkan Yutong, seorang satpam malah mengusir mereka untuk pergi agar tidak mengganggu Anggi. Dirasa belum puas menyiksa Yutong, para pembuli bahkan melakukan hal yang lebih biadab. Memasukkan kayu pada mulut Yutong, memukul perutnya dengan keras hingga mengelem mulutnya. Di mana pada titik itu, Yutong tak lagi memiliki semangat untuk hidup. Kita lalu diperkenalkan pada ibu Yutong bernama Lihan yang bekerja sebagai cleaning service di sekolah tersebut. Mengetahui anaknya tak kunjung terlihat, Lihan kemudian mencarinya ke berbagai sudut sekolah. Hingga ia pun bertemu dengan para pembuli yang tertawa sambil pergi. Sampai pada akhirnya Lihan berhasil menemukan Yutong, namun dengan kondisi yang mengenaskan. Betapa hancur hatinya sebagai seorang ibu melihat putrinya yang keterbatasan dibuli hingga menderita. Ia pun terpaksa memotong rambut putrinya, memeluk dan menguatkannya sambil menangis, hingga amarahnya yang mendalam tersirat dari tatapannya yang tajam. Pada malam harinya, seluruh siswi menghadiri acara pemberkatan di tepi laut yang dipimpin oleh guru sekaligus pemuka agama bernama Fang. Di mana dalam acara sakral tersebut para pembuli justru bermain-main, membuat Anggi tercebur ke dalam air. Karena kedinginan, Anggi kemudian pulang ke rumahnya, sementara 3 lainnya pergi ke sebuah bangunan terbengkalai untuk nongkrong sambil ngerokok. Di mana keputusan tersebut mendatangkan bencana bagi mereka. Seseorang yang memakai jas akan kita panggil sebagai psikopat, kemudian menyerang secara membabi buta. Tak memberi mereka ampunan sedikit pun, membuat anak-anak bandel tersebut tewas secara mengenaskan. Di waktu bersamaan, Lihan dan Yutong terlihat sedang memeriksa tanaman jeruk kumquat atau nagami yang ditanam di atas apartemen sederhana yang mereka tinggali. Namun di saat itu juga, mereka menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi dan merekam aktivitasnya dari balik gedung. Di keesokan harinya, Lihan membagikan teh jeruk buatannya kepada seluruh guru. Mereka tampak terkesan dengan teh buatan Lihan, di mana Lihan menyebut bahwa jeruk itu ditanam oleh suaminya. Lihan kemudian berbicara kepada kepala sekolah yang akan kita sebut sebagai Pak Kim, menyebut bahwa sebaiknya Yutong dipindahkan lagi ke kelas berkebutuhan khusus, beralasan karena Yutong sulit menyesuaikan diri jika berada di kelas reguler. Pak Kim yang terlihat baik hati dan murah senyum itu awalnya keberatan karena seharusnya Yutong mendapat pendidikan yang lebih baik. Namun setelah Lihan memaksanya karena takut putrinya terus dibuli, Pak Kim tak memiliki pilihan lain. 认为小童还是转回特教班对他比较合适，所以小张老师这才把他调到普通班。我们至少是不是可以回避一下？你看李小姐，
Singkat cerita, para polisi mendatangi sekolah untuk menggali informasi tentang hilangnya 3 siswi pada 2 hari yang lalu. Dan menurut petunjuk para siswi lain, Yutong dan Anggi merupakan orang terakhir yang bertemu dengan para pembuli sebelum mereka menghilang. Untuk itu, ketua polisi yang bernama Dai menginterogasi Yutong dan Anggi, di mana saat Yutong diberi pertanyaan, Lihan segera datang melindunginya, menyebut bahwa ia akan menanyai Yutong di rumah karena saat ini Yutong sangat kesulitan untuk menjelaskan. Sementara Anggi sendiri beralasan bahwa pada malam itu ia pulang ke rumah karena tercebur dan kedinginan. 每天小童身体不太舒服，我就带他先回家。有笔有纸叫他写吗？现在要不这样子，我把他先带回去。这个什么学校人啊？那天你为什么没去啊？转天我还在发烧，去了医院。 Setelah itu, Lihan mengantar Yutong kembali ke kelas berkebutuhan khusus, sebuah tempat di mana Yutong diterima baik oleh teman sekelasnya. Yutong kemudian menggambar seseorang dan tanaman jeruk di sampingnya, sebelum kemudian mengguntingnya dan menyimpan gunting tersebut di bawah meja. Memberi kita pertanyaan, mengapa Yutong melakukan hal tersebut. Setelah itu diperlihatkan salah seorang ibu yang kehilangan anaknya membagikan poster di depan sekolah. Namun karena si anak memang kerap membuli, orang-orang tak peduli dengan keadaannya. Jangan datang berdiri dekat sini, boleh tak? Ini tempat kereta keluar masuk gang. 你不要骗阿姨好吗？如果看到他，马上通知你。 Kemudian sebelum sampai rumah, Yutong dan Lihan mampir di sebuah toko untuk membeli kebutuhan hidup. Belakangan terungkap bahwa Yutong adalah anak tiri dari ayahnya yang sekarang. Ketika Yutong mendekat ke penjaga toko, ibunya tiba-tiba menginterupsi. Dengan lembut mengatakan bahwa ayahnya ingin berbicara dengan Yutong, di mana Yutong merasa sedikit canggung mendengarnya. Bahkan saat ingin pulang, Yutong melihat seseorang dengan pakaian serba hitam seperti sedang mengikuti mereka. 来，爸爸有话跟你说。屋企有個男人照顧，咁錫個女添。 Lihan dan Yutong kemudian kembali ke kontrakannya, di mana mereka mendapat tetangga baru bernama Zaipu yang kebetulan merupakan petugas kebersihan di sekolah sekaligus kenalan Lihan. Zaipu menjelaskan bahwa ia memilih pindah ke tempat itu karena harga sewa yang lebih terjangkau. Hati-hati. Maaf ya, maaf. Masuk ke dalam, kita diperlihatkan beberapa barang seperti jaket dan sepatu pria, serta foto keluarga. Foto yang memperlihatkan kebersamaan Lihan dan Yutong, serta ayah tirinya yang kini tengah bekerja jauh di Guangzhou, Cina. Tak disebutkan di mana ayah kandung Yutong berada. Yang jelas dari kecil, Yutong sudah memiliki seorang ayah tiri. Di keesokan harinya, Anggi berjalan sendirian menuju sebuah bus terbengkalai yang sering menjadi tempat berkumpul bersama teman-temannya. Bahkan Anggi mengirim pesan kepada 3 temannya yang hilang dengan harapan mereka akan muncul kembali menemuinya. Namun tak lama kemudian sang psikopat muncul dan menyerangnya. Anggi berusaha kabur dan melawan, namun hal tersebut hanya sia-sia baginya. Dalam kepanikan dan terjebak bersama seorang psikopat, menandakan bahwa itulah akhir dari hidupnya. Di sisi lain, kepolisian terus melanjutkan penyelidikan terhadap hilangnya para siswi. Dalam proses investigasi, mereka mulai mencurigai Lihan, ibu dari Yutong, sebagai tersangkanya. Di sekolah kebutuhan khusus, sebagian siswi berkumpul di lapangan untuk mengucap selamat kepada Fafang yang memutuskan pensiun di hari itu. Tak lama kemudian Lihan muncul membawa oleh-oleh berupa buah hasil petikannya yang biasanya Lihan gunakan sebagai bahan untuk membuat teh. Setelahnya, Fafang pergi bersama Zaipu menuju tempat tinggalnya. Bahkan di dalam mobil Zaipu, terdapat sebuah buku tebal dengan sampul yang bertuliskan kata bangkit, menjadi tanda tanya besar untuk diungkap. Kemudian di aula, para siswi sibuk mempersiapkan acara besar yang akan mereka gelar, sementara kepala sekolah terlihat panik karena putrinya Anggi tidak terlihat sepanjang hari. Latihan terakhir juga dihadiri kelas berkebutuhan khusus, termasuk Yutong yang datang bersama teman-temannya. Di sisi lain, Lihan dan Zaipu berada di atap sekolah, memastikan perbaikan atap yang bocor sudah selesai. Acara kemudian dimulai dan kepala sekolah serta jajarannya naik ke panggung untuk membuka acara dengan menarik tali tirai. Namun ketika tirai ditarik, jasad Anggi tiba-tiba muncul tergantung, menciptakan pemandangan yang sangat amat mengerikan, membuat semua orang di aula berteriak ketakutan, bahkan berhamburan melarikan diri.
Dari atas, Lihan yang menyaksikan insiden tersebut ikut panik, segera turun untuk mencari anaknya di tengah kekacauan. Wartawan mulai berdatangan mengabadikan momen penuh kepanikan di sekolah, sementara pihak kepolisian segera mengambil alih lokasi untuk melakukan penyelidikan mendalam. Di tengah kekacauan dengan rasa khawatir yang jelas terpancar di wajahnya, Lihan terlihat sibuk mencari Yutong yang belum juga ditemukan. Pada akhirnya, Lihan memutuskan untuk pulang dengan harapan Yutong sudah kembali ke rumah. Namun saat tiba di sana, rumahnya kosong dan Yutong tidak ada. Di kantor polisi, kepala sekolah menjalani interogasi intensif. Dalam proses tersebut, terungkap bahwa beberapa guru sebelumnya pernah melaporkan adanya orang asing yang diam-diam merekam beberapa murid di sekolah. Selain itu, fakta lain juga terungkap bahwa setahun yang lalu, Zaipu merupakan korban tsunami dari suatu daerah yang hanyut ke kota Doma hingga diselamatkan oleh Pafang. Atas rekomendasi Pafang, Zaipu kemudian diperkerjakan sebagai teknisi di sekolah, sementara Putri Zaipu belajar di sekolah tersebut. Namun tragedi terjadi ketika Putri Zaipu meninggal secara misterius di sekolah, meninggalkan luka mendalam yang membuat Zaipu menjadi sangat sensitif setiap kali melihat siswi lain yang sebaya dengan anaknya. Kembali ke Lihan yang sedang memeriksa rekaman CCTV, menemukan seseorang mirip dengan Zaipu terekam di depan kontrakan. Lihan segera pergi ke kontrakan Zaipu, di mana ia menemukan bercak darah serta jam tangan Yutong di saluran air. Imajinasinya bermain dan mengarah pada dugaan buruk. Lihan kemudian memutuskan untuk masuk ke kontrakan Zaipu yang terkunci melalui jendela dengan menggunakan tali dari kain yang ia susun. Perjuangannya tidak mudah hingga ia pun hampir jatuh saat menuruni jendela. Namun setelah berhasil masuk, ia menemukan tali mencurigakan di dalam rumah Zaipu. Saat sibuk mencari pertanda lain, Zaipu pulang dan segera naik ke atas. Mendengar hal itu, Lihan segera bersembunyi di bawah kolong kasur. Zaipu menyadari ada yang aneh dengan kamarnya sehingga melakukan pencarian, di mana Lihan hampir saja tertangkap basah oleh Zaipu. Namun situasi berubah saat ibu kos tiba-tiba mengetuk pintu, mengatakan bahwa ia tadi masuk ke dalam untuk melakukan pengecekan karena kamar Zaipu sudah lama tidak berpenghuni. Di mana saat itu juga, Lihan melihat kunci yang terjatuh tepat di hadapannya. Ibu kos lalu meminta Zaipu untuk mengantarnya ke acara reuni di tengah kota. Zaipu awalnya menolak namun akhirnya setuju, memberi Lihan kesempatan untuk segera pergi dari rumah tersebut. Di luar, Lihan dipanggil oleh Dai, tak lain sang kepala polisi, untuk dimintai keterangan. Sambil mengobati luka-lukanya, Dai mulai menginterogasi Lihan terkait kejadian pagi tadi di sekolah. Lihan juga mengatakan bahwa anaknya Yutong juga ikut hilang pada pagi itu, serta meminta tolong pada Dai agar anaknya segera ditemukan. Dai kemudian memeriksa rekaman CCTV yang sama, di mana saat melihatnya kembali, Lihan menyadari sesuatu yang aneh pada plastik hitam yang dibuang Zaipu saat hendak mengantar ibu kos keluar. Di waktu bersamaan, plastik hitam itu tengah diangkut oleh mobil sampah yang membuat Lihan merasa curiga. Ia segera mengejar dan mengobrak-abriknya, namun sayang ia tak menemukan plastik yang dimaksud. Sebaliknya, Lihan mendengar suara dering telepon dan mendapati seorang pria berpakaian serba hitam tengah membawa plastik dan bertingkah mencurigakan, memaksanya untuk mengejar orang tersebut. Lihan dan polisi Dai kemudian mendekat, mengungkap bahwa sosok misterius tersebut adalah anak muda laki-laki bernama Wuwang. Belakangan diketahui bahwa Wuwang adalah anak dari polisi Dai, di mana Wuwang memiliki sedikit kelainan jiwa. Wuwang sering merekam perempuan secara diam-diam dengan kameranya. Bahkan dulu Wuwang pernah ketahuan dan hampir dilaporkan ke polisi, namun ayahnya menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan. Tapi kali ini Wuwang tertangkap lagi oleh ayahnya sendiri. Merasa kecewa dan marah, polisi Dai dengan tegas memberi pelajaran keras kepada Wuwang. Selanjutnya dari balik kamera Wuwang terdapat bukti rekaman ditemukan memperlihatkan Wuwang sedang merekam Yutong yang sedang diseret oleh seorang pria misterius. Penasaran, Lihan bertanya kepada Wuwang apakah ada rekaman lain, namun Wuwang tidak memberikan jawaban. Lihan kemudian bertanya mengapa Wuwang tidak langsung melapor ke polisi setelah melihat kejadian tersebut. Dengan wajah serius, Wuwang menjawab bahwa ia berusaha melindungi mereka. Jawaban tersebut masih menjadi misteri, meninggalkan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Polisi Dai kemudian melanjutkan pemeriksaan rekaman lain, menemukan video yang menunjukkan Lihan sedang memberikan tindakan kasar kepada Yutong. Mengungkap bahwa di balik kebersamaan dan kekhawatirannya pada Yutong, di belakang layar Lihan kerap menyiksa anaknya sendiri.
Ketika dihadapkan pada bukti tersebut, Lihan mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia hanya bermaksud memberikan sedikit pelajaran kepada Yutong. Namun polisi Dai dengan tegas mengatakan bahwa tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. 请问这个事情跟案件一点关系都没有。后呢就能决定是管教还是虐待儿童。虐待儿童是个很严重的罪。 Kemudian rekan kerja Lihan datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lihan memperhatikan kunci yang dibawa oleh rekannya terlihat identik dengan kunci yang pernah ia lihat di kamar Zaipu, di mana sang rekan tersebut mengatakan bahwa itu adalah kunci kantornya sebelum kemudian pergi untuk menghadap polisi. Tak lama kemudian suasana di kantor polisi menjadi tegang ketika salah satu polisi terlihat panik berlari keluar. Rupanya Lihan diam-diam mengambil kunci yang dibawa oleh rekannya sebelum kemudian pergi menggunakan mobil rekannya tanpa izin. Di tengah perjalanan, Lihan menelpon call center kantor Zaipu untuk meminta alamat lengkap di mana kantor itu berada. Sementara di tempat lain, Zaipu sedang mengantar ibu kos dengan mobilnya. Selama perjalanan itu, ibu kos memperhatikan buku tebal misterius yang ada di mobil Zaipu. Merasa penasaran, ia membuka buku itu dan menemukan kertas yang dibentuk menyerupai burung. Melihat hal tersebut, Zaipu tampak tidak senang. Dengan wajah serius, ia segera mengambil kembali buku itu beserta kertasnya dari tangan ibu kos, menunjukkan bahwa ia sangat melindungi isi buku tersebut. Kembali ke polisi Dai yang sedang melakukan penyelidikan di kamar Lihan. Namun bukannya menemukan petunjuk mengenai Yutong, ia justru mendapati indikasi yang mengarah pada suami Lihan. Tiba-tiba polisi Dai menerima telepon dari bawahannya yang melaporkan bahwa Lihan telah kabur menggunakan mobil dan terekam CCTV sedang menuju sebuah lokasi tertentu. Mendengar kabar itu, polisi Dai segera memerintahkan timnya untuk menyelidiki lebih lanjut latar belakang suami Lihan. Sementara itu, Zaipu yang melihat beberapa polisi berjaga di tengah perjalanan dengan cepat memutar balik. Tak lama kemudian ibu kos menerima telepon dari temannya memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Zaipu karena dicurigai terlibat dalam kasus hilangnya Yutong. Ibu kos mencoba menenangkan dirinya dengan menyetel radio di mobil. Namun alih-alih mendengar musik, yang keluar justru berita tentang dugaan keterlibatan Zaipu dalam kasus tersebut. Ketegangan semakin memuncak membuat ibu kos terdiam kaku, sementara Zaipu sudah bersiap dengan palu yang ada di mobilnya. 喂，车里边好安静哦。慈善会的全职社工刘在福有关，请立即。 Di sisi lain, Lihan akhirnya tiba di sebuah tempat terpencil serta melihat seekor anjing di dekat galian tanah. Merasa ada yang tidak biasa, ia kemudian mendekat hingga akhirnya ia menemukan sebuah jasad yang terkubur telah membusuk sebagian. Seketika Lihan lemas berpikir bahwa itu adalah Yutong. Namun setelah digali, terungkap bahwa itu adalah 3 jasad para pembuli yang dibunuh di bangunan terbengkalai. Sementara itu, Zaipu tiba di sebuah lokasi terpencil bersama dengan ibu kos yang terikat di dalam mobil. Di lokasi itu terdapat sebuah rumah kecil yang ternyata menjadi tempat Fafang ditawan oleh Zaipu. Lantas mengapa Zaipu melakukan hal tersebut padahal Fafang pernah menolongnya dari bencana tsunami? Shin kemudian memperlihatkan masa lalu Zaipu, masa di mana ia sangat dekat dengan putrinya yang bernama Huijun. 生日快乐，慧君。 Mereka memiliki kenangan indah bersama, terutama naik perahu, mengingat mereka berasal dari daerah pinggir laut. Sementara di sekolah, Huijun bersahabat dekat bersama Yutong. Suatu hari saat Huijun ulang tahun, Zaipu tak bisa menemuinya karena sibuk bekerja. Zaipu hanya bisa mengucapkan lewat telepon kepada Huijun, serta berjanji akan potong kue sambil naik perahu bersama ketika ia pulang. Huijun yang merupakan anak baik dan periang sangat gembira mendengar hal tersebut. Bahkan di saat itu juga, Huijun dan Yutong menemukan seekor merpati putih yang terluka, lalu memutuskan untuk merawatnya. Namun suasana yang indah tersebut berubah tatkala siang hari, di mana saat Huijun sendirian, kelompok Anggi datang membawa mahkota bunga mawar penuh duri sebagai hadiah ulang tahun. Entah iblis mana yang menghasut mereka, yang jelas Huijun menerima siksaan yang sangat amat kejam. Para pembuli itu menuntut Huijun menggunakan mahkota hingga berdarah, memaksanya untuk menelan rambut yang dicampur dengan air, memukulnya dengan keras beberapa kali sambil merekam perlakuan bejat tersebut melalui ponsel Anggi. Tak cukup puas, mereka bahkan mengancam menjatuhkan burung merpati yang dirawat baik oleh Huijun dan Yutong. Meski Huijun berusaha untuk mencegahnya, mereka memaksa Huijun untuk berdiri pada sebuah kaca. Yutong yang baru saja tiba tak kuasa menahan amarahnya, hendak melukai para pembuli menggunakan gunting, namun dari belakang ibunya langsung mencegah Yutong. Di mana setelah itu
他醒来干什么？回来！ 连接式。 Kelompok Anggi yang panik langsung melarikan diri hingga ponsel yang dipakai merekam terjatuh dan hilang. Yutong kembali ke atap melihat Hui Jun yang sudah terjatuh ke bawah, diliputi penyesalan tatkala menatap satu-satunya sahabat yang ia miliki tewas secara mengenaskan. Sementara saat Hui Jun terjatuh, kebetulan Fafang tengah mengajar di aula tersebut, di mana saat ia menoleh ke atas, Fafang dengan jelas menyadari bahwa kelompok Anggi lah pelakunya. Tak lama kemudian, Zaipu tiba dengan kue ulang tahun untuk anaknya, namun kabar buruk telah menantinya. Ia bertemu dengan Fafang yang tampak menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Zaipu kemudian memaksa masuk, menemukan Hui Jun terkapar di lantai bersimbah darah. Pemandangan tersebut membuat Zaipu sangat amat terpukul. Seorang anak yang selalu terlihat ceria dan satu-satunya putri yang ia miliki harus berakhir dengan cara yang tragis. Bahkan di saat-saat terakhirnya tersebut, Hui Jun menyuruh ayahnya agar tidak menangis, membuat Zaipu semakin tak kuasa menahan kesedihannya. Keesokan harinya, Zaipu yang tidak terima dengan kematian anaknya mulai mencari informasi, membagikan poster serta bertanya pada banyak orang, bahkan tanpa sadar bertemu dengan para pelaku meski tidak mengenali mereka. Ia juga bertemu dengan Yutong dan ibunya, meski keduanya mengetahui kelompok Anggi lah pelakunya, namun mereka lebih memilih untuk menutup mulut. Tak lama kepala sekolah pulang dengan mobilnya. Zaipu kemudian meminta izin kepada Pak Kim untuk memeriksa rekaman CCTV sekolah, namun Pak Kim mengelak dengan mengatakan bahwa CCTV sedang rusak. Kecurigaannya semakin bertambah ketika ia bertemu dengan Fafang yang lagi-lagi tampak menyembunyikan sesuatu, di mana pada titik itu Zaipu seolah dicampakkan dengan keadilan. Keesokan harinya, Zaipu menerima informasi tentang kematian putrinya melalui rekaman video pada ponsel yang berada di loker Hui Jun. Entah siapa yang memberikan ponsel tersebut. Yang jelas setelah melihat rekaman penyiksaan Hui Jun, seketika mengguncang emosi Zaipu, membuatnya dihantui oleh rasa marah dan sedih yang mendalam. Dengan membawa bukti itu, ia mendatangi kantor polisi untuk mencari kejelasan, tetapi usahanya lagi-lagi tak membuahkan hasil. Bahkan di sana ia melihat Pak Kim sedang berbicara dengan pihak kepolisian, menimbulkan kecurigaan adanya sesuatu yang tidak beres. Dari hasil penyelidikan disimpulkan bahwa Hui Jun meninggal karena bunuh diri berdasarkan kesaksian Fafang. Namun kesaksian itu justru membuat Zaipu merasa kecewa, serta kehilangan kepercayaan terhadap orang yang pernah ia anggap sebagai pahlawan. Bukannya mendapat keadilan, Zaipu justru dikhianati hukum itu sendiri. Maka yang terlintas di benaknya, demi keadilan yang seharusnya didapat, balas dendamlah satu-satunya jalan terbaik. Untuk itu, Zaipu berpura-pura telah merelakan kepergian putrinya demi bisa berdampingan dengan para pelakunya. Seperti yang sudah Mimin ceritakan, Zaipu kembali diterima baik di tempat tersebut, bahkan sering dipanggil Pak Kim untuk memperbaiki kerusakan sekolah. Namun ketika terdapat kesempatan, Zaipu menculik atau bahkan membunuh orang yang berhubungan dengan kasus kematian putrinya. Seperti kelompok Anggi yang dibunuh satu persatu, hingga hilangnya Yutong yang mungkin diculik oleh Zaipu, atau lebih parahnya sudah tewas di tangannya. Kembali ke Zaipu di rumah, bertanya kepada Fafang mengapa ia memberikan kesaksian yang tidak sesuai. Pak Fang mencoba menjelaskan, namun penjelasannya tidak memuaskan bagi Zaipu. Tiba-tiba Lihan muncul dan memukul Zaipu. Pak Fang mencoba untuk melindungi Zaipu, membuatnya terkena pukulan hingga pingsan. Lihan bertanya di mana Yutong berada, namun Zaipu menjawab bahwa Yutong telah dimakamkan di kebun teh. Lihan yang marah kemudian mencoba membunuh Zaipu, namun Zaipu mampu mengatasinya. Zaipu kemudian membawa Fafang pergi serta menyadari bahwa ibu kos telah berhasil melarikan diri dari mobil. Ibu kos yang mendengar keributan di dalam rumah segera masuk dan menolong Lihan yang pingsan. Setelah sadar, Lihan bersama ibu kos langsung mengejar Zaipu yang membawa Fafang. Menyadari dirinya dikejar, Zaipu mempercepat laju mobilnya, memicu aksi kejar-kejaran di jalan hingga akhirnya terjadi kecelakaan.
在哪里？ Zaipu mencoba melarikan diri lagi dengan mengemudi, tetapi polisi telah menghadangnya di jalan. Mereka segera mengamankan lokasi dan memanggil ambulan untuk membawa Lihan, Zaipu, Fafang, dan ibu kos ke rumah sakit. Setelah itu, Sin kembali ke masa lalu, masa di mana Yutong masih sangat kecil. Kita sudah tahu bahwa dulu Lihan merupakan janda yang menikah kembali dengan pria yang sering bepergian keluar kota. Suatu malam, Lihan pulang dan meminta kunci cadangan kepada ibu kos karena mengaku kunci aslinya tertinggal di kantor. Ia kemudian masuk ke rumah hingga mendengar sesuatu dari balik kamar mandinya, tempat ia mendapati pemandangan yang sangat amat biadab. Tiba-tiba suaminya muncul dari belakang, mencurigainya dan bertanya kemana saja Lihan pergi. Namun ketika jawaban Lihan tidak memuaskannya, sang suami tiba-tiba melampiaskan kekerasan kepadanya. 杀了我呀！全是钱。别在这儿，拿钥匙开门。信，我错了。 Tak terima diperlakukan kasar, terlebih melihat sesuatu di kamar mandi yang membuat amarahnya memuncak, Lihan kemudian mencari kunci yang dilempar suaminya ke pinggir jalan. Tempat di mana ia melihat sebuah parang milik seorang pedagang, memunculkan niat untuk membunuh suaminya menggunakan benda tersebut. Namun apa yang ia lihat dari balik kamar mandi hingga menimbulkan niat buruk pada suaminya sendiri. Di mana setelah itu Sin kembali ke masa sekarang. Memperlihatkan Zaipu yang tengah melakukan olah TKP di kontrakan, tak lain atas tindakannya menculik dan membunuh Yutong, serta untuk mencari di mana jasad Yutong yang malang berada. Namun alih-alih menemukan bukti yang mengarah pada Yutong, pihak kepolisian justru menemukan fakta mengejutkan lainnya. Tepat di dalam kontrakan Zaipu terdapat beberapa lipat kertas yang menyerupai kerajinan tangan, tapi berisi catatan aneh di dalamnya. Namun saat dimintai kejelasan mengenai hal tersebut, jawaban Zaipu hanya menyuruh polisi untuk menggeledah tanaman jeruk milik Lihan yang tak lain berada di atap kontrakan. Para polisi kemudian bergegas menuju ke atap. Anjing pelacak juga turut diturunkan, di mana setelah mereka menggali tanaman tersebut, terdapat sebuah tengkorak manusia. Sementara di waktu bersamaan, seorang petugas kepolisian menemukan potongan gambar lainnya. Ia pun lekas menunjukkan gambar tersebut pada polisi Dai. Gambar yang pernah dibuat Yutong saat berada di kelas berkebutuhan khusus, yang jika diputar gambar tersebut memiliki makna lain, yaitu seseorang yang terkubur di bawah tanaman jeruk. Zaipu bahkan tak ingin berbicara sedikit pun, membuat polisi Dai berpikir keras untuk kembali mengingat ketika ia menginterogasi Lihan serta melakukan penyelidikan di rumahnya. Sin kemudian kembali ke masa lalu, memperlihatkan Lihan yang berhasil membunuh suaminya menggunakan parang, merobek gordeng untuk menutup jasad suaminya, serta membawanya ke atap sebelum kemudian menguburnya di bawah tanaman jeruk. Tak ingin perbuatannya terungkap, ia berusaha menghilangkan jejak pembunuhannya seperti menyikat darah yang berada di lantai. Bercerita kepada orang-orang bahwa suaminya bekerja jauh di Guangzhou, Cina. Merekayasa panggilan teleponnya seolah sang suami memang sedang berbicara, bahkan tak lupa mencuci pakaian suaminya secara rutin. Di mana dalam sandiwaranya yang bisa dibilang cerdas itu, Lihan berhasil membuat semua orang tak mencurigainya selama beberapa tahun. Bahkan saat polisi Dai menyelidiki rumahnya, ia sama sekali tak menemukan tanda-tanda mencurigakan. Karena setiap detail yang berhubungan dengan suaminya seperti catatan, riwayat panggilan, bau pakaian, bahkan foto keluarga direkayasa dengan baik oleh Lihan itu sendiri. Sekaligus menunjukkan bahwa minuman yang selalu Lihan berikan pada orang-orang adalah jeruk yang tertanam di atas jasad suaminya sendiri. Namun ini semua belum berakhir karena fakta yang lebih gila lainnya masih belum terungkap. Orang-orang dan wartawan beramai-ramai berdatangan. Semua kompak mengutuk Zaipu karena diduga membunuh Yutong yang malang, di mana pada titik itu Zaipu merasa bahwa tugasnya di dunia sudah selesai. Kematian putrinya tak lagi memberi Zaipu tujuan untuk hidup, di mana setelah itu Zaipu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar Mimin tetap semangat membuat video lainnya. Ketahuilah bahwa 1 dukungan dari teman-teman adalah 1000 dukungan bagi channel ini. Di keesokan harinya, polisi Dai bersiap pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lihan, sekaligus menyatakan bahwa Lihan adalah tersangka atas pembunuhan suaminya. Namun sesaat sebelum sampai, seorang petugas mendapat bukti rekaman lagi dari kamera Wuwang, sebuah rekaman yang membuat polisi Dai melongo sepanjang jalan setelah melihatnya.
polisi Dai kemudian menunjukkan rekaman tersebut pada Lihan, memperlihatkan kembali ketika Lihan membuka pintu kamar mandi, menatap Yutong kecil yang tengah menangis dengan bercak darah di daerah kewanitaannya, di mana dengan bejatnya, Yutong kecil yang malang telah diperkosa ayah tirinya sendiri. Sembari merintih kesakitan, Yutong mengeluarkan tangan seolah meminta tolong pada ibunya sebelum kemudian bertengkar bersama suaminya. Di mana saat Lihan dipaksa keluar untuk mencari kunci dan mengambil parang, Yutong kecil mengambil sebuah gunting hingga kita diberikan sebuah fakta yang sebenarnya. Mengetahui bahwa Yutong telah membunuh ayah tirinya, alur berlanjut seperti yang sudah Mimin ceritakan sebelumnya. Lihan mengubur suaminya di bawah tanaman jeruk hingga merekayasa kematiannya sebaik mungkin. Di mana setelah melihat kembali rekaman tersebut, Lihan tetap mengaku bahwa ialah pelakunya. Mengakui bahwa ia juga merupakan ibu yang buruk bagi Yutong hingga memohon pada polisi Dai agar tetap menjadikannya sebagai tersangka. Merasa iba kepada Yutong setelah apa yang menimpanya di masa lalu, polisi Dai kemudian setuju. Ia lalu merusak kamera agar bukti rekaman tersebut lenyap, di mana hal itu memberinya konsekuensi berupa penjara selama 3 tahun akibat membantu Lihan dalam menghancurkan barang bukti. Di sebuah tempat yang jauh diperlihatkan sebuah mobil yang mengangkut barang, di mana secara mengejutkan, Yutong ternyata masih hidup. Sembari membawa merpati yang ia rawat bersama Hui Jun, Yutong kemudian membebaskannya. Bersamaan dengan terbangnya burung merpati tersebut, menyeratkan bahwa kali ini Yutong juga terbebas dari masa kelamnya. Di mana setelah itu Shin memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran bahwa Yutong bukanlah gadis yang lemah. Tepat saat Hui Jun tewas, Anggi dan kelompoknya berlarian karena panik, membuat ponsel mereka yang terdapat rekaman penyiksaan Hui Jun itu terjatuh dan menghilang. Yutong kemudian menemukan ponsel mereka, menyimpannya di loker Hui Jun agar dilihat oleh Zaipu, mengisyaratkan agar Zaipu membalaskan kematian putrinya, serta sahabat terbaik bagi Yutong. Di mana sejak saat itu, Yutong dan Zaipu sudah bekerja sama. Yutong berkomunikasi melalui lipatan kertas yang ia selipkan di kaca mobil Zaipu, sementara Zaipu membaca dan menyimpannya di balik bukunya. Bahkan setiap pembantaian yang dilakukan oleh Zaipu, Yutong turut hadir menontonnya. Hingga pada akhirnya Yutong ingin terbebas dari lingkungan kotor tersebut, termasuk ibunya sendiri. Untuk itu Zaipu mengusulkan rencana agar Yutong masuk ke dalam kulkas sebelum kemudian dibawa menggunakan mobil. Di mana setelah aula sekolah digegerkan oleh jasad Anggi yang tergantung, Yutong dan Zaipu pergi ke kontrakan terlebih dahulu. Namun sadar bahwa Wang sering menguntit dari seberang kontrakannya, memaksa Yutong dan Zaipu untuk berpura-pura seolah terlihat seperti penculikan di balik rekaman Wang. Di mana setelah itu, Yutong diberitakan diculik dan menghilang. Namun mengapa Yutong menggambar seseorang yang terkubur di bawah tanaman, hingga dengan teganya ia mengungkap kasus kematian ayah tirinya, membuat ibunya ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu bisa dipastikan bahwa Yutong bukan tidak sayang pada Lihan, hanya saja ia terlalu banyak dikecewakan oleh ibunya. Di mana saat Yutong kecil diperkosa ayah tirinya sendiri, itu karena Lihan selalu bepergian serta kurang memberi perhatian pada putrinya. Bahkan Lihan kerap menyiksa Yutong kecil dengan kejam, hingga pada puncaknya Lihan mencegah Yutong menolong Hui Jun, membuat sahabatnya tersebut harus berakhir mengenaskan. Yutong yang dikenal bisu tiba-tiba menyanyi. Terungkap bahwa Yutong kini berada di pusat rehabilitasi anak perempuan. Muncul kemungkinan bahwa Yutong akhirnya menyerahkan diri atas kematian ayah tirinya, atau ini adalah simbol kebebasan dari trauma yang menghantuinya. Di mana saat Yutong menerima bimbingan di tempat tersebut, kemungkinan besar kepala sekolah tengah depresi setelah melihat jasad Anggi tergantung, sementara Fafang dihantui rasa penyesalan. Tak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang terlihat baik sekalipun, di belakang kita lebih biadab dari siapapun. Sementara di samping kehidupan Yutong yang malang, kehadiran Hui Jun untuk pertama kalinya membuat Yutong kembali tersenyum. Keceriaan Hui Jun membuat Yutong dan Zaipu sangat menyayanginya, hingga kepergian Hui Jun membuat mereka berdua sangat terpukul. Lingkungan sekitar seolah enggan melihat mereka bahagia, hingga memaksa dua siswi tersebut untuk berpisah selamanya. Dua remaja cantik yang hanya ingin tertawa bersama, namun dikecewakan oleh makhluk mengerikan yang disebut manusia.
了。